Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, di mana saya sendiri Arniati Rahman dan Haslianti sebagai ketua, Asmaul Husna, Desi Sharon Gabriela, dan Arya Risaldi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang masalah pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana agar semua warga negara dapat mengenyam pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan yang ada dapat membekali kepada warga negara suatu keterampilan agar pada saatnya dapat terjun ke dunia kerja. Nah, di dalam Kesepakatan Nasional Pendidikan terdapat 4 masalah yang menjadi prioritas yang untuk ditanggulangi. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan. Yang ketiga, efisiensi pendidikan. Dan yang keempat adalah relevansi pendidikan. Yang pertama, kali ini saya akan membahas mengenai pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang program pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Adapun landasan yuridis tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian pada bab 11 pasal 17 berbunyi tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi. Kemudian ada juga pada bab 6 pasal 10 ayat 1 menyatakan semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya. Kemudian ayat 2 menyatakan belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Landasan yuridis pemerataan pendidikan tersebut penting sekali artinya sebagai landasan pelaksanaan upaya pemerataan pendidikan guna mengejar ketertinggalan kita sebagai akibat penjajahan. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting bagi anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada sekolah dasar, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia bagi mereka. Adapun upaya pemecahan masalah dari masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama, upaya pemecahan masalah dengan konvensional, yaitu dengan cara membangun gedung sebagai sarana seperti adanya SD Infres, membangun ruangan-ruangan yang layak dan memadai, serta menggunakan gedung yang ada untuk dua kegiatan. Kemudian, upaya pemecahan masalah dengan cara inovatif. Yang pertama yaitu menggunakan sistem PAMONG, yaitu pendidikan dilakukan oleh masyarakat, orang tua atau guru. Kemudian yang kedua, untuk daerah terpencil dibangun sekolah dasar kecil. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem guru berkunjung. Yang keempat, SMP terbuka. Yang kelima, sistem paket A, B, dan C. Kemudian yang keenam adalah belajar jarak jauh.
seperti yang dilakukan pada universitas terbuka. Nah, itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM H02213229. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang mutu pendidikan. Masalah pada mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja atau performance test. Pengukuran mutu pendidikan umumnya hanya mengasosiasikan dengan hasil belajar yang dikenal sebagai hasil EBTANAS atau hasil Sipenmaru, UMPTN atau yang biasa disebut Instructional Average, karena ini yang mudah diukur. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal, menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Umumnya, kondisi mutu pendidikan di seluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di daerah terpencil, lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan. Yang pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegah masalah pada mutu pendidikan, yang pertama, seleksi masukan dilakukan secara rasional, khususnya untuk tingkatan SLTA dan perguruan tinggi. Yang kedua, sumber daya kependidikan dapat dikembangkan melalui pendidikan lanjut seperti pelatihan, penataran, dan lain sebagainya. Yang keempat, materi yang tertuang di dalam kurikulum perlu disempurnakan dengan memasukkan muatan lokal, menantang dan mengarahkan peserta didik. Dan yang keempat, sarana dan prasarana dilakukan pengembangan. Yang kelima, sarana belajar perlu disempurnakan dengan melengkapi media dan buku-buku serta laboratorium. Perlunya peningkatan tenaga administrasi pendidikan sebagai penunjang proses pembelajaran. Yang terakhir, perlunya pengendalian mutu yang meliputi pertama, laporan penyelenggaraan pendidikan, yang kedua, monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan, ketiga, pengawasan yang ketat pada saat seleksi penerimaan siswa atau mahasiswa baru, dan yang keempat, akreditasi lembaga. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sharon Gabriela. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan membawakan materi tentang efisiensi pendidikan. Baik, masalah efisiensi pendidikan yang dipersoalkan adalah bagaimana suatu sistem pendidikan dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jika penggunanya hemat dan tepat sasaran, dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, maka efisiensi berarti rendah. Permasalahan tersebut meliputi proses pengangkatan, proses penempatan, dan pengembangan tenaga pendidik. Permasalahan pengangkatan ini karena adanya kesenjangan antara jumlah tenaga yang ada dengan jumlah formasi yang disediakan sangat terbatas. Permasalahan berikutnya adalah penempatan guru. Misalnya, guru bidang studi sering mengalami ketimpangan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di dalamnya. Selanjutnya, permasalahan pengembangan tenaga pendidikan biasanya mengalami keterlambatan, khususnya pada saat hadirnya kurikulum baru. Setiap
Setiap adanya pembaharuan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana pada suatu institusi. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan prasarana 126 pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Kemudian, upaya pemecahan masalah efisiensi pendidikan yaitu menyediakan penempatan guru bisa bidang studi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kedua, penanganan pengembangan tenaga pelaksanaan di lapangan berupa penyuluhan, latihan lokakarya, penyebaran buku panduan. Ketiga, menempatkan perencanaan sarana dan prasarana pendidik sehingga dapat mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberi kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Baik, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Risaldi dengan NIM H0221333. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Desi mengenai relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan yaitu mencangkup sejauh mana sistem pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, yang merupakan permasalahan yang digambarkan dalam suatu rumusan dengan tujuan pendidikan nasional. Keluaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam bentuknya, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Sebenarnya dalam kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan digambarkan tentang pekerjaan antara lain. Yang pertama adalah kualitas lembaga pendidikan yang bermacam-macam statusnya. Yang kedua, hasil keluaran pendidikan belum siap dipakai. Yang ketiga, hanya sikap berkembang saja saat ini yang ada. Yang keempat, peta kebutuhan tenaga sebagai pedoman untuk menyusun program yang belum tersedia. Adapun upaya pemecahan masalah dalam relevansi pendidikan. Yang pertama adalah pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang bermutu, yaitu antara perencanaan, proses, dan keluaran sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, proses pendidikan berjalan secara efisien, dalam arti sesuai dengan rencana yang tertulis. Yang keempat, hasil pendidikan sangat relevan, artinya pendidikan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Baik, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslianti sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Arya Risaldi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan pendidikan. Pendidikan di Indonesia selalu menghadapi masalah. Oleh karenanya selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dari proses pendidikan. Permasalahan aktual yang muncul berupa kesenjangan yang saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk dicarikan solusi. Beberapa masalah yang aktual dalam hal pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah kebutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kebutuhan pencapaian sasaran.
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia seutuhnya. Namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu padatnya muatan pada kurikulum. Yang kedua, pendidikan yang efektif cukup sulit diterapkan karena merupakan hidden kurikulum sehingga memerlukan kemahiran pendidik. Yang ketiga, di dalam penerapan pendidikan efektif memerlukan ketekunan dan kesabaran seorang pendidik dan biasanya memerlukan waktu cukup lama. Yang keempat, untuk menghasilkan pendidikan efektif membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga sulit dalam penerapannya. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu kurikulum. Permasalahan kurikulum menjadi masalah yang sangat krusial karena menyangkut konsep dan penerapannya. Bagaimana sebuah pendidikan dapat membekali peserta didik agar pada saat dapat terjun ke dunia kerjanya bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Begitu juga bagaimana memberikan bekal dasar kepada mereka agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya permasalahan pendidikan selanjutnya masalah pada pendidikan dasar 9 tahun. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 memberikan landasan cukup kuat, yaitu dinyatakan pada pasal 6 bahwa hak warga negara untuk mengikuti pendidikan minimal menamatkan sekolah dasar. Selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 yang dituangkan pada pasal 2 bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun terdiri dari 6 tahun untuk sekolah dasar SD dan 3 tahun untuk sekolah lanjut tingkat pertama atau biasa disebut dengan SLTP. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar untuk memberi bekal berupa kemampuan mengembangkan pribadi sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara, serta membekali peserta didik untuk melanjutkan pendidikan menengah. Adapun hambatan pendidikan dasar 9 tahun pada slide ini yaitu pelaksanaannya masih belum sinkron antara peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1989 dan Nomor 65 Tahun 1951. Juga kesiapan kurikulum belum maksimal dan serta pelaksanaan pendidikan perlu dipersiapkan melalui bimbingan dan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian masalah yang terakhir yaitu pendidik. Selain kurikulum yang baik mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat membawa ke arah perkembangan baru di dunia pendidikan, peran pendidik, guru, dosen sangat diperlukan dan harus dapat melakukan perubahan seiring perkembangan zaman yang semakin pesat di segala bidang khususnya pendidikan. Adapun upaya pemecahan masalah pendidikan. Yang pertama adalah pelaksanaan program pendidikan tidak bersifat insidental. Yang kedua, pelaksanaan program kurikuler dan ekstrakurikuler perlu kesungguhan. Yang ketiga, perlunya memperhatikan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai penunjang jalannya pendidikan. Yang keempat, perlu adanya telaah terhadap siswa yang akan mengabdi kepada masyarakat memasuki dunia kerja dan siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena potensi siswa berbeda-beda pada dasarnya. Kemudian yang terakhir, gerakan wajib belajar dan pendidikan dasar 9 tahun perlunya dikaji kembali untuk melihat faktor yang menghambat dan yang menunjang proses pendidikan tersebut. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan oleh kelompok
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.